Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Galafi. Saya dari Teknologi Rekayasa Elektronika. Saya dari kelas pagi C. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat, yaitu program loop. Yaitu program loop terdiri ada tiga, yaitu ada for, while do, and do while. Nah, di sini pada program pertama yaitu kita disuruh input counter. Nah, di sini pada angka berapa counter dimulai, contohnya nilainya 2. Lalu pada berapa counter di akhirnya, contohnya saya ambil 10. Berapa kenaikan increment yang Anda inginkan, yaitu 2. Nah, kenaikan increment ini contohnya itu 2 ditambah 2 sama dengan 4, lalu 4 ditambah 2 sama dengan 6, lalu 6 ditambah 2 sama dengan 8, dan seterusnya. Maka hasil akhir dari counter ini adalah 10. Lalu kita lanjut ke apa flowchartnya, yaitu sini sama ditampilkan input nilai awal, nilai akhir, lalu nilai kenaikan, lalu tampilkan program, lalu cek kondisi apakah counter kurang lebih dari n. Nah, kalau misalnya counternya itu sama dengan n, maka dia akan berhenti memperoleh angka tersebut. Nah, rumusnya itu counter sama dengan counter plus increment, maka hasilnya itu segini. Kita lanjut ke program selanjutnya, yaitu for. Ini saya ambil nomor 3. Di sini menampilkan 5 bilangan menampilkan 50 angka bilangan genap. Nah, rumusnya yaitu i dikali 2. Nah, contohnya seperti ini, 2 dikali 2 sama dengan 4, dan seterusnya. Lalu pada flowchart yaitu inisialisasi, yaitu angka 0. Lalu cek kondisi, kalau misalnya nilainya itu sama ya, 50 kurang 5, apakah 50 kurang lebih sama dengan 50? Jika tidak, maka hasilnya itu sampai 100. Maka hasil ini 50 bilangan genap. Lalu lanjut ke soal nomor 4. Sebenarnya for dan do while ini itu sama. Saya akan mempersingkat video ini. Nah, di sini saya mengambil active project. Oke. Di sini saya akan mengambil soal dari nomor 4, yaitu menampilkan 50 bilangan ganjil pertama, yaitu 1 sampai 99. Rumusnya itu i dikali 2 plus 1. Ini sama. Lalu pada flowchart yaitu masih sama pada sebelumnya, itu inisialisasi sama dengan 1. Ya, inisialisasi sama dengan 1, lalu cek kondisi nilai. Apakah kurang lebih dari 50? Jika iya, maka nilai itu akan diperoleh terus-menerus sampai dia itu nilainya itu sama. Apakah 50 kurang lebih sama dengan 50? Jika tidak, maka program akan selesai memperoleh angka pada 50 bilangan ganjil pertama. Yaitu rumusnya dikali 2 plus 1. Nah, sekarang apa perbedaan dari ketiga loop ini? Nah, saya ada catatan kecil. Sabar. Nah, di sini for yaitu ada inisialisasi, yaitu dieksekusi satu kali saat loop dimulai. Biasanya digunakan untuk mendeklarasi dan menginisialisasi variabel penghitung, misalnya integer itu i sama dengan 0. Kondisi dievaluasi sebelum setiap iterasi loop. Jika true, loop berjalan. Jika false, maka loop akan berhenti. Update dia eksekusi di akhir setiap iterasi loop. Contohnya itu variabelnya itu penghitung, yaitu i plus plus, berarti ditambah. Kapan digunakan? Digunakan saat Anda mengetahui jumlah iterasi sebelumnya. Cocok untuk loop yang memiliki penghitung. While do, condition dievaluasi setiap iterasi loop. Jika true, maka loop berjalan. Jika false, maka dia berhenti. Kapan digunakan? Digunakan saat jumlah iterasi tidak diketahui sebelumnya dan bergantung pada suatu kondisi. Cocok untuk loop yang berjalan berdasarkan kondisi yang berubah di dalam loop atau input eksternal. Penjelasan yaitu ini do while. Block code dieksekusi sebelum kondisi dievaluasi, sehingga loop ini selalu berjalan setidaknya satu kali. Berarti dia tuh harus seenggaknya dia tuh bekerja sekali baru dia masuk ke kondisi while. Condition dievaluasi setelah block code dijalankan. Jika true, loop berjalan kembali. Jika false, loop berhenti berjalan.
Kapan digunakan? Digunakan saat Anda ingin memastikan blok code berjalan minimal sekali meskipun kondisi awal mungkin tidak terpenuhi. Sekian dari penjelasan saya dari perbedaan ketiga loop ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dari program yang saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.